sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini mengajarkan kita bahwa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tuh ada dua fase kaya dan fase miskin. Sebenarnya Rasulullah tuh mendapati fase miskin sebenarnya. Jadi serba kecukupan. Jadi nggak kaya seperti dulu. Karena memang udah namanya jadi nabi, bahkan beliau pun suatu ketika ada yang minta pakaian yang menempel di badannya, itu langsung Rasulullah kasih. Padahal itu pakaian menempel di badannya. Ada yang minta, Rasulullah kasih. Ya, itulah nabi kita yang harus kita cintai. Nah, pada suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Rasulullah itu kedatangan tamu, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang namanya seorang muslim, apalagi nabi, kedatangan tamu ya harus memuliakan tamunya, harus menjamu, harus nyuguhin sesuatu. Betul, Pak Bu? Betul, harus nyuguhin. Nah, datang untuk bertamu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah coba dulu mengecek. Rasulullah mengirim utusan kepada rumah istri-istrinya. Tunggu, istri Rasulullah itu ada berapa, Bu? Bukan. Berapa, Bu? Tahu gak, Bu, istri Rasulullah berapa? Hah? 9. Kalau semuanya 11. Semuanya itu 11. Tapi yang meninggal pada saat Rasulullah hidup, itu 2. Jadi yang membersamai Rasulullah itu 9. Meninggal di masa Rasulullah hidup itu 2. Jadi sisa 9 yang membersamai sampai akhir. Jadi yang pas Rasulullah meninggal tuh meninggalkan 9 istri gitu. Rasulullah meninggalkan 9 istri. Nah, Rasulullah dan itu semua istrinya dikasih rumah, Bu, rumah masing-masing. Jadi bapak-bapak nih kalau punya rumah lebih dari 1 udah tambah aja, Bu. Ya, 1 istri 1 rumah, mau ngapain 1 istri 2 rumah, betul, Pak? Kalau misalnya bapak-bapak punya lebih dari 1 rumah. Nah, Rasulullah tuh punya kedatangan tamu, kemudian mengutus seseorang. Coba tanya ke istri-istri Rasulullah. Siapakah yang punya makanan di rumahnya? Siapa yang punya makanan di rumahnya? Rasulullah mengutus, terus sahabat utusan itu bertanya ke salah satu istri Rasulullah. Ini Rasulullah punya tamu, apa di sini ada makanan? Kemudian kami tuh cuma punya air katanya. Di sini saya cuma punya air. Langsung ke rumah istri Rasulullah yang kedua. Di sini ada makanan enggak? Rasulullah punya tamu, pengen menjamu tamu, pengen nyuguhin tamu, ada makanan. Kemudian istri yang kedua bilang apa? Enggak ada, cuma punya air katanya. Sampai istri ketiga, ini Rasulullah punya tamu, harus dijamu, ada makanan enggak di sini? Kalau ada, kita suruh tamunya ke sini. Enggak ada, cuma ada air katanya. Sampai akhir, Bu, itu jawabannya sama. Sama jawabannya, gak ada makanan, cuma air. Makanya Allah tuh berfirman, Bu, dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman kepada Nabi, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian memang mau kesenangan dunia dan semua perhiasan dunia, aku akan ceraikan kalian. Rasulullah pernah menawarkan seperti itu, Bu. Artinya apa? Jadi istri Rasulullah tuh harus siap sengsara gitu loh. Namanya Nabi gitu. Jadi istri Rasulullah tuh ya, jadi istri Nabi itu harus siap sabar. Sabar. Jadi kalau memang kalian gak siap sabar, udah aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Tapi ada gak yang mau, Bu, istri Rasulullah? Gak ada yang mau diceraikan sama Rasulullah. Gak apa-apa, lebih baik sabar gitu. Karena cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka berada di surga bersama Rasulullah. Jadi saat Allah berfirman kepada Nabi,
Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian memang ingin kesenangan dunia, ingin perhiasan dunia, aku akan ceraikan dengan cara yang baik. Rasulullah melaksanakan perintah Allah itu. Saat Rasulullah mengatakannya, istri-istri Rasulullah setia. Yang tadinya sempat demo. Jadi istri Rasulullah juga sempat demo, kayak ibu-ibu. Uang bulanan kurang, sempat juga demo istri Rasulullah. Nah, langsung Allah menurunkan ayat surah Al-Ahzab itu. Kalau memang gak siap sabar, silahkan cari suami yang lain gitu. Tapi gak ada yang mau. Semuanya bertahan bersama Rasulullah. Sampai seperti itu. Nah, Rasulullah kedatangan tamu, kemudian semua istri-istrinya gak ada yang punya makanan. Cuma punya air. Kemudian tentu saja ini tamu gak boleh dibiarin. Tamu datang jauh, gak boleh dibiarin. Kemudian kata Rasulullah ngumumin nih kepada para sahabat nih. Rasulullah ngumumin nih. Man yudayyifu hadza al-lailah? Siapa nih yang mau menjamu tamu ini? Jadi udah istri-istrinya udah gak mungkin menjamu, atau mereka juga gak punya makanan. Udah Rasulullah buka peluang amal nih kepada para sahabat. Siapa yang mau menjamu tamu ini? Kemudian ada seorang sahabat yang bilang, ana ya Rasulullah. Ada yang mengatakan, aku wahai Rasulullah. Akhirnya tamu itu dipersilahkan ke rumah sahabat yang akan menjamu tadi. Kemudian dia tuh perasaannya ada ketakutan juga. Dengan ketakutan, ada gak ya makanan di rumahku? Jadi dia tuh mengawali angkat tangan itu bukan dia yakin ada makanan di rumahnya, Bu. Tapi siapa tahu ada, ya udah peluang amal gitu. Kapan lagi gitu. Jadi kalau Rasulullah membuka peluang amal, para sahabat tuh udah duluan gitu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk jadi yang paling awal. Kalau kita mah jadi yang di samping kita dulu, kamu tuh. Tuh, kita mah gitu. Tapi sahabat Rasulullah berlomba menjadi yang paling awal. Nah, datanglah dia ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Misalnya, sayang katanya. Ya, bapak-bapak di sini manggil istri apa Pak? Sayang, Pak? Atau mbah? Mbah gitu. Manggil istrinya mbah. Misalnya Dek gitu ya. Sahabat ini bertanya kepada istrinya, Dek, ada makanan gak? Dek, ada makanan gak di rumah? Ini ada tamu Rasulullah ini. Ini tamu Rasulullah, harus dijamu ini. Kemudian kata istrinya, loh Mas, ini makanan cuma untuk cukup buat anak-anak kita. Makanan tuh cuma cukup buat anak-anak kita, Mas. Ini kata istrinya tuh. Terus kata si sahabat itu apa, Bu? Kata si sahabat itu, ya udahlah, coba kamu usahain buat tidurin anak-anak. Buat tidurlah itu anak-anaknya. Anak-anak tuh masih kecil, Bu. Anak-anaknya tuh masih kecil. Sahabat ini datang bertanya kepada istrinya. Istrinya bilang, ada makanan tapi cuma buat anak kita. Anak kita tuh belum makan. Terus si suaminya bilang, buat tidur aja dulu. Ditidurin sama istrinya. Nanti kalau tamu udah di ruang tamu, udah anak-anak udah tidur, kamu matiin lampu katanya. Ya pura-pura aja gitu ngebadirin lampu, terus kamu matiin katanya. Dimatiin lampunya, Bu. Supaya apa? Kita pura-pura makan. Pura-pura apa, Bu? Pura-pura makan. Jadi wadah makanannya tuh jadi diituin aja, disuarain aja, dikasih suara aja. Kalau mungkin kita sendok dan piring sekarang cuma nyendok ke piring yang kosong aja. Biar apa? Biar tamunya tenang makan. Karena kalau misalnya sampai tamunya tahu ini makanan cuma cukup buat tamu gak makan, nanti gak enak tamunya. Jadi supaya tamu tuh jadi tetap enak makannya, jadi lampunya dimatiin, tamunya dipersilahkan makan. Udah tamu makan dengan keadaan mereka tahu bahwa makannya tuh bareng-bareng gitu. Padahal makannya tuh cuma mereka doang tamunya tuh. Jadi yang punya rumah tuh gak makan. Udah. Dan ternyata itulah kita bisa lihat itu susahnya Rasulullah dan para sahabat itu seperti itu. Kemudian
datang pagi dan sahabat itu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah, Bu? Kata Rasulullah kepada sahabat itu, ajaballahu min sani'ikuma bidhaifikuma alailah. Kata Rasulullah, Allah tuh takjub kepada amal tuh kalian tuh. Katanya, Masya Allah, inilah para sahabat. Sesusah ini Rasulullah ternyata. Makanya kalau kita sekarang susah sedikit aja kok ngeluh gitu. Genteng bocor aja ngeluh, padahal masih punya rumah. Genteng bocor ngeluh. Terus apalagi yang bikin ngeluh, Bu? Genteng bocor, terus banyak nyamuk, apalagi? Banyak utang. Tuh ngeluh, apalagi? Apalagi sebutin, Bu, sebutin, Bu. Banyak masalah. Terus apalagi corona sekarang, katanya ekonomi menurun, penghasilan menurun. Ngeluh kita, Bu. Padahal kita gak sampai kelaparan kok, Bu. Kita sampai gak ada di sini yang gak makan 3 hari, Bu. Ada Cung yang gak makan 3 hari? Gak ada ya. Atau yang 2 hari gak makan sama sekali ada? Gak ada juga. 1 hari gak makan pun gak ada di sini. 1 hari Pak 24 jam gak ada. Gak ada. Nah itulah kita tahu tuh Rasulullah tuh. Nah mungkin itulah untuk kali ini cukup kita membaca, mendengarkan kisah Rasulullah, kisah para sahabat supaya apa, Bu? Gak mungkin kita bisa menyamai mereka. Mungkin kita bisa menyamai mereka, Bu? Gak mungkin. Tapi kita mendengar kisah mereka buat apa? Biar kita tahu posisi kita tuh di mana gitu. Kita tahu posisi kita tuh segimana, biar kita gak sombong gitu. Kita sedikit-sedikit ngeluh. Tuh lihat para sahabat sesusah itu gitu. Tapi masih mengutamakan saudaranya. Rasulullah tuh sesusah itu. Istri Rasulullah tuh sesusah itu. Tapi masih mampu bersabar. Toh namanya juga di dunia. Di mana kita, Bu? Di dunia. Dunia kita abadi gak, Bu? Enggak. Berapa tahun, Bu, maksimal, Bu? Ada yang 100 tahun. Di Binорong, Pak, paling tua berapa, Pak, di Binорong, Pak? Oh, 90 ada ya, 90. Nah, itu tuh. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang tua nih hati-hati, Pak. Udah mendekati, Pak. Gitu. Nah, itu, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi, itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya katakan di sini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan orang yang bersyukur, orang yang senantiasa bersabar, dan mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita setiap harinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.